saya bukan dicaci ya, sering dikatain, dijorokin. Kalau orang Depok bilang dijorokin, ya dikatain gitu ya. Setiap mau presentasi dijorokin, bukan dijatuhin. Jadi dikatain gitu. Saat itu Pak Satpamnya masih Pak Ali ya. Pak Ali itu menerima saya di depan. Begitu sampai pintu gerbang, saya sudah sedikit jatuh cinta. Nah, ini Bu Julia. Iya, Bu Julia ini begitu datang ke Nurul Aulia itu langsung menyodorkan buku menulis ya. Nah, itu karena itu adalah karya beliau waktu di Depok gitu ya. Yang ini juga yang mengantarkan beliau bisa menjadi guru tetap yayasan ya, meskipun baru 2 tahun mengajar, karena karyanya kita pakai terus ya sama anak-anak di kelas 1 ya. Silahkan Bu Julia. Iya. Ya, terima kasih Bu Asmi. Izin saya mau buka masker. Iya, silahkan, saya juga sudah buka dari tadi. Ada yang mau ditampilkan ya Bu Julia ya? Nggak usah dulu. Oh, nggak usah, oke. Teman-teman semua, terima kasih Bu Asmi. Sebelumnya mungkin tepatnya saya Depoknya Cinere ya, Cinere Depok, karena wilayah di penghujung Jakarta Selatan. Jadi di tahun berapa itu Cinere diambil oleh Depok dan Depok diambil oleh Jawa Barat. Kalau dulu waktu saya pertama mengajar di sana itu maksudnya Jakarta Selatan gitu ya. Baik, teman-teman semua, izin saya sharing. Jadi pengalaman yang saya dapatkan di sana bermula dari memang izin orang tua untuk ke Jakarta. Kebetulan saya anak 1 perempuan gitu ya, tapi kok ibu bapak saya mengizinkan saya ke Jakarta. Mungkin sudah takdir Allah di sana. Dan sebelumnya mungkin teman-teman semua sepetualang perjuangan pendidikan di sini ya, sebelum saya menjadi seorang guru yang kata Bu Asmi Pak Denny, saya sudah 20 tahun plus di sini 5 tahun setengah ya. Itu eksisnya seperti apa Guru Julia ya? Sebetulnya saking lamanya saya mau mengungkapkan dengan kata-kata itu sudah sampai tidak bisa sebetulnya ya. Tapi insya Allah nanti coba saya sharing sedikit. Jadi awal mula sekali saya dari SMA, waktu saya dulu tuh tidak ada niat sama sekali untuk menjadi guru, bahkan sebaliknya ya. Jadi dari SMA itu saya tiba-tiba ada semangat yang timbul dalam hati, entah dari lingkungan keluarga. Barangkali akhirnya saya memilih keguruan di Bandung, salah satu keguruan di Bandung, dan hanya diploma ya. Dan perjuangan di situ saya jadi ingat wajah-wajah teman-teman di sini ya, beberapa tahun, berapa belas tahun ke belakang mungkin ya, semangat saya masih menggebu-gebu. Jadi waktu itu di keguruan itu saya turun naik perasaan ya. Saya bukan dicaci ya, sering dikatain, dijorokin. Kalau orang Depok bilang dijorokin, ya dikatain gitu ya. Setiap mau presentasi dijorokin, bukan dijatuhin. Jadi dikatain gitu. Selalu saya paling belakangan presentasi, karena seorang SMA bisa apa gitu. SMA kan presentasinya hanya ya paling dalam pelajaran bahasa Indonesia mungkin hanya 1 kali ya. Itu pun dalam 1 bulan tidak 1 kali. Tiba-tiba saya harus mengajar di depan teman-teman, di depan dosen. Nah itu sangat perjuangan sekali. Mungkin lambat laun rasa itu timbul. Akhirnya saya selesai di D3 di Bandung. Tahunnya banyak, nggak usah dibilang itu Pak Denny. Iya, pokoknya era 90-an ke atas ya. Nah, singkat cerita, mungkin kenapa saya sampai di Jakarta itu tidak langsung ke sekolah yang religius, tidak, masih di sekolahan umum saat itu. Nah, tiba-tiba saya ada rezeki dari 100 orang menjadi 30, menjadi 10 orang, saya akhirnya terkirim ke Jakarta Pak Denny, Bu Hasmi ya. Nah, 10 orang itu saya kebetulan ditempatkan di Jakarta Selatan ya, dekat Citosat itu yang sekarang terkenal.
Ya, di situ saya hanya dapat 9 bulan karena memang kalau katanya lama di Bandung suka nggak betah kalau berada di mana gitu ya. Itu petualangan saya. Akhirnya balik lagi ke Bandung, tapi ada teman yang dekat dengan saya di satu asrama itu mengabarkan saya, entah panggilan hati atau bagaimana, saya harus kembali ke Jakarta dan hanya 2 minggu di Bandung. Oke, itu rezeki saya kembali ke Jakarta. Teman-teman tenang saja, mungkin rezeki di mana saja ya, mungkin ini saya cerita yang saya pribadi. Kemudian saya kembali lagi ke sana, bertemulah di sekolah Islam di Cinere. Jadi hanya dua sekolah. Saya tidak pindah ke lain hati gitu ya. Kalau yang pertama pindah karena memang saya baru adaptasi kalau ngerantau itu seperti apa sih gitu ya. Sedangkan orang tua saya dua-duanya jiwa perantau, yang satu dari Semarang, yang satu dari Pulau Bangka. Mereka merantau dua-duanya ke Bandung. Mungkin ada darah merantau dari jiwa orang tua ke saya ya. Nah, setelah itu saya bertemulah di sana, tapi saya itu terinspirasi begini. Kenapa ya di Jakarta itu hanya ada sekolah Islam Al-Azhar saja, gitu ya. Jadi itu ada tekad yang di dalam hati saya yang tidak bisa saya curahkan kemana-mana. Karena kan orang tua saya di Bandung, ya kan. Teman juga kan saya belum punya sahabat yang dekat sekali di Jakarta. Akhirnya saya pikirkan sendiri, saya renungkan sendiri, ya Allah, saya niat masuk ke sekolah yang di Cinere itu, mudah-mudahan saya dapat sekolah Islam yang bagus, sehingga saya dapat belajar mengajar dan belajar sekaligus pelajaran agama Islam. Yang saat itu kan saya kuliahnya masih di jurusan umum, ya. Akhirnya setelah itu kekuatan tekad bulat saya, ya. Akhirnya saya itu, ya kesimpulannya saya diterima di Cinere. Saya harus membuat satu karangan ilmiah. Kalau dulu pakainya folio ya, dan mesin tik ya, belum pakai laptop atau komputer. Jadi saya dalam waktu 30 menit saya harus menyelesaikan satu karangan, satu lembar folio dengan tulisan tangan, ya. Dan alhamdulillah barangkali mungkin bakat saya di menulis juga, dan selesai, dan saya diterima di sekolah itu. Pada ini alhamdulillah teman-teman, untuk menimba ilmu itu pasti ada jalannya dimanapun asal kita sabar. Nah, lambat laun di sana saya itu tidak langsung beradaptasi sebagaimana yang keceriaan Bu Susi atau teman-teman yang lain ya, langsung beradaptasi langsung, tapi saya lebih senang dengan mengamati, mencermati ya. Dan saat itu saya langsung ditugaskan di kelas bawah, kelas 3, kelas 2, kemudian kelas 1. Jadi Bu Dini, saya itu langsung di kelas bawah. Entah siapa yang menilai, mungkin figur saya atau penampilan atau pembawaan, tidak tahu, saya walau alam suafi. Sampai di Nurul Aulia juga kelas 1 ya Bu Julia ya. Iya Bu Hasni, Spesialis. iya betul. Dan di sana itu saya itu sampai sempat dikacangin, bukan gimana ya, karena mungkin terlalu pendiam atau bagaimana. Sampai kalau misalnya ada pertemuan seperti ini, kan selalu ada yang mewakili maju bicara ke orang tua gitu ya. Ternyata di situ saya belajar, masih belum bisa mau tampil di depan orang tua untuk bicara gitu. Pada ini tidak. Jadi teman saya saja yang senior ya. Mungkin zaman dulu saya ada senioritas gitu ya. Cuma kalau zaman dulu senioritasnya itu memang betul-betul kita serap gitu ya di memori kita. Kebetulan saya dapat partner yang agak galak gitu ya, maaf, agak strength ya saat itu, idealis gitu. Jadi begitu saya observasi di ruangan beliau di kelas 2 saat itu, saya langsung dimarahi. Bu, kok naruh buku seperti ini sih? Harus disusun sesuai dengan urutan nama dan nomor absen dari 1 sampai 35. Saya susun lagi gitu ya. Nah, kemudian tidak lama guru tersebut pindah ke Batam karena harus ikut suaminya. Saya dapat lagi, kan observasi di ruangan yang lain lagi sebelum saya dapat kelas. Dapat lagi yang strength juga. Kebetulan yang selalu semuanya ingin rapi gitu Bu Hasni di dalam kelasnya, dan saya tuh
saya ya memang baru pengalaman pertama gitu ya di situ. Ya semampu saya melakukan hal yang saya bisa gitu ya. Iya betul. Jadi ternyata pelajaran yang kecil begitu menempel di saya, mungkin terbawa terus sampai teman saya ada yang kalau zaman sekarang bilangnya julid gitu kali ya. Ih kamu tampil gitu aja kok nggak bisa. Ya aku nih bisa di depan orang tua, bisa bernyanyi apa. Tapi mungkin saya merekam, mengamati, oh tampil itu seperti itu. Oh kalau di depan orang tua harus seperti ini dan itu. Jadi saya belajar dengan otodidak. Selain mendapatkan pelajaran atau pembelajaran dari yayasan, ya dari yayasan tersendiri itu sih seperti workshop, seminar kayak ya, itu sih sudah sama karena kebetulan kan saya tugasnya di sana juga di luar negeri ya, maksudnya luar negeri sekolah swasta, tidak di sekolah dalam negeri. Jadi alhamdulillah dari waktu ke waktu selesai. Kemarin saya ingat dari Bu Hasni, Bu Julia kok sampai betah sih sampai 20 tahun eksis gitu ya. 20 tahun eksis teman-teman. Saya tidak, alhamdulillah ya. Ya mungkin senang susahnya ada ya. Tidak munafik gitu ya, karena saya hidup di Jakarta jauh dari orang tua. Tapi begitu saya menikah, punya anak gitu ya kan, dan jauh dari orang tua juga, pasti kendalanya tidak ada yang ngomong anak saya. Saya harus telepon nangis ke orang tua datang ke sana, mungkin perjuangannya sampai di situ. Nah, tapi dengan dari yayasan itu sendiri mensupport, dari terutama diri saya sendiri karena saya memang berniat tulus ingin belajar di sekolah Islam gitu loh Pak. Jadi di Jakarta itu jangan deh ada cuma Al-Azhar doang gitu ya. Harus ada sekolah-sekolah Islam yang bonafit misalnya, saat itu kan bahasanya bonafit gitu ya. Jadi yang keren, kalau saat ini yang keren tapi Islami. Nah selain itu saya berflashback paling ke belakang. Saya itu kan dari SD teman-teman saya Chinese semua, mohon maaf. Ada yang Katolik, sekolah Islam Tamila. Saya kan sekolah di Bandung dari TK sampai SMA. Jadi kok mereka nilainya bagus tapi brandnya sekolahnya non muslim gitu ya. Kok dia bisa nilai UMPTN aja dia bisa 100, bahasa, matematika dan lain-lain. Kok dari sekolah Islam belum ada yang mencuat seperti itu ya. Nah itu menjadi terinspirasi mungkin saat itu bagi saya, diri saya pribadi. Dan mungkin alhamdulillahnya tertanam waktu saya selama di Cinere, mendukung. Saya diberi kepercayaan mengajar di kelas 1 dan teman-teman kelas 1 mungkin saya ada masukan juga sedikit. Tidak usah berkecil hati, apalagi yang masih baru bergabung menjadi guru kelas 1, pasti sebulan 2 bulan kakinya pegel, pasti kena badan sakit. Begitu guru kelas 1 Bu, betul? Ya. Jadi nanti harus disiapin kutus-kutus di setiap kelas Pak Andi ya. Terus seperti itu. Baru Bu Julia yang bilang begitu loh. Flu itu pasti di 3 bulan pertama, karena memang kita khususnya kelas 1 ya habis energi itu untuk membuat anak-anak itu ya nyaman, mengenalkan dari TK ke kelas 1 itu capek. Kalau dari sisi akademis tidak terlalu, ya maksudnya ringan lah, walaupun ada metode-metode yang harus memang spesial untuk kelas 1. Jadi selama saya di sana di kelas 1 saya terus belajar. Alhamdulillah dari sisi Islamnya juga saya dapat, kemudian dari pengalaman yang sangat berharganya juga saya dapat. Kemudian kemarin saya ada pesan dari Pak Farid, mengapa Bu Julia jadi kok pembawaannya seperti itu gitu ya. Ya alhamdulillah, gimana ya, kalau mungkin saya bukan yang membandingkan, tidak. Saya sekarang berada di Yayasan Nurul Aulia. Jadi mungkin pengaruh lingkungan sangat besar. Kebetulan ketua yayasan, kemudian direktur sekolah, direktur pendidikan, dan direktur keuangan itu kan memang satu keluarga, dan mereka itu keluarga dari Wong Solo Bu Haji Eski ya. Jadi mereka ya gimana ya, gitu ya. Dan saya memang iya, waktu jadi sedikitnya saya terpengaruh karena cukup lama 20 tahun Pak Farid
Jadi untuk pembiasaan segala sesuatu saya mau ada acara mesti saya pamit dulu sama direktur sekolah, mungkin minta berkahnya. Jadi kalau saya berpikiran sudah orang tua apa saya minta berkah, mau doa restu supaya ilmu yang saya laksanakan ya di sana ya nanti supaya jadi berkah sepanjang hayat saya masih mengajar gitu ya. Tidak hanya saya, mungkin yang lain juga begitu. Jadi setiap ada acara proposal itu selain ke bidang pendidikan, saya harus lari dulu ke direktur sekolah. Ya dibaca, ya wes begini ada masukan ini, ya diterima ya. Ya walaupun ada sedikit clash aku tidak setuju kalau milenial kan nggak seperti itu gitu ya. Tapi yang namanya orang tua kita ambil baiknya dan ternyata itu saya rasakan berkah orang tua itu memang sungguh tiada tara ya, baik orang tua yang ada di lingkungan sekolah maupun orang tua saya di rumah, yang terutama bapak saya itu memangnya kamu mau terus di Jakarta, itu tuh saya terniang, tapi tidak dijadikan saya jadi patah semangat untuk bekerja di Jakarta, tetap semangat. Nah saya sekianin dulu yang di Jakartanya ya Bu Asmi. Kemudian alhamdulillahnya saya mendapatkan ilmu yang cukup banyak Pak Faris, terutama yang karakter. Kalau karakter itu hanya perlu pembiasaan, perlu teladan. Itu yang disampaikan oleh Kang Som itu semua alhamdulillah sudah saya terima waktu di sana ya, kebetulan mungkin merefresh kembali dan ada yang terbarunya mungkin sedikit-sedikit Pak Denny. Jadi dalam hal bicara, dalam hal duduk, mungkin saking sayangnya yayasan sama ya guru-gurunya mungkin ya, dalam hal duduk aja kami diperhatikan sedang angker. Saya nggak boleh gini Bu Juli, nggak boleh begini. Enggak Iya Bu Haji, nggak banget ya. Jadi ini harus rapat katanya gitu. Saya tuh awalnya tidak bisa. Jadi awalnya aja kanjeng mami gitu ya. Memang ternyata apa keputrian itu ya bahasanya. Padahal saya mungkin ya kalau bilang ngenyek, kalau seusia teman-teman semua gitu ya, saya waktu itu ngapain sih kok begitu, biarin aja aku kan masih muda gitu ya. Ternyata manfaatnya sampai sekarang. Kalau kita misalnya duduk rapat seperti ini, badan tegak itu kan memang banyak manfaatnya. Memang awalnya pegel, tapi kalau sudah berkeluarga katanya kita sehari rapat apa gitu ya. Jadi memang iya, jadi tidak iya gitu ya. Menjaga keramatan gitu maksudnya Pak Haji. Saya pun nggak ngerti ya. Bapak-bapak mohon maaf ya. Maaf. Ahmad Pak jangan rapat Pak Ahmad. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang memang bukan notabene-nya orang Jawa ya, seperti saya mungkin kan karena tidak Jawa asli, karena kan Bapak Semarang tapi sudah di sini gitu ya. Terus saya kan tinggal lahir semua di Bandung gitu kan. Nah, satu lagi masalah kalau misalnya saya sih memang mohon maaf agak terkejut waktu saya ikut raker pertama di sini, karena memang saya di sana gitu ya. Oh kok kursinya agak beko-beko gitu, tapi kan saya harus menyesuaikan diri perlahan-lahan masuk di sini gitu ya. Nah, untuk tempat makan saja, misalnya kita ada box makan sini, ya. Kalau di sini maaf ada yang di bawah terbuka, yang bawah Pardi itu gitu ya. Kalau di sana saya diperhatikan, mohon maaf, mungkin masukan ya Bu Hasni ya untuk kedepannya, itu sampah plastik saja yang bekas wajib, misalnya kalau sana bilangnya wajib gitu ya, itu dilihat sesudahnya dikemanakan, apa langsung dibuang gitu saja. Ternyata harus dilipat dulu sampai setelah makannya habis, dilipat sampai rapi. Kalau belum menemukan tempat sampah ya disimpan dulu, seperti yang Pak Indra bilang ada TSP gitu ya kalau di sini. Jadi tinggal melaksanakan saja sebetulnya ya begitu. Sebetulnya di sini juga sudah banyak ilmu-ilmu yang seperti yang saya dapatkan di Cinere gitu ya. Nah, singkat cerita, mungkin saya sudah sekian tahun di sana. Saya teringat bapak saya, kamu memang gak mau pulang ke Bandung gitu kan. Ternyata kata-kata itu terjawab kembali
Setelah saya mau resign di Jakarta itu tidak langsung satu kali resign, itu saya sudah mau 6 kali ya, tapi saya ditahan gitu Pak Denny, karena mungkin kendalanya bukan apa-apa, karena saya jauh dari keluarga, dan kalau sudah ada anak kan tidak ada yang ngomong gitu ya, tidak ada yang mengasuh juga, yang mengasuh anak juga gonta-ganti karena susah ya di daerah lain gitu. Nah, tetapi yang endingnya di yang ke-6 ini saya resign, sudah kesekian kali saya minta, akhirnya saya dikabulkan karena dengan alasan saya berkumpul dengan keluarga, orang tua sudah sepuh juga di sini. Saya langsung teringat kata-kata yang Bapak saya tadi, ya akhirnya terus pindahlah saya ke sini, tapi dilalahnya itu kayak kebetulan. Ya, kebetulan saya tuh gini, ya Allah, kalau memang saya ditakdirkan qadarullah saya mengaji kembali, silakan, karena saya sudah umurnya banyak gitu ya, tidak seagresif yang dulu. Tapi kalau misalnya tidak, kalau dapat ya alhamdulillah, kalau tidak ya saya mau berdagang atau bagaimana. Saya kan senang di Bandung tuh banyak kuliner atau fashion dan lain-lain gitu ya. Soalnya di sana saya agak susah. Nah, tiba-tiba suami memang mensupport, keluarga juga mensupport. Saya jalan-jalan ke sini. Dan saat itu sebelumnya memang saya ngobrol dengan kepala sekolah saya yang di sana yang laki-laki, bertemu dengan Pak Indra saat itu di Lembang. Itu ada teman saya yang mau ke Bandung, katanya gitu. Oh, kalau mau ngobrol-ngobrol boleh, barangkali mau dilihat dulu atau bagaimana. Singkat cerita, saya akhirnya ke sini hari Minggu karena harus menunggu libur Bu Dini. Saat itu Pak Satpamnya masih Pak Ali. Ya, Pak Ali itu menerima saya di depan. Begitu sampai pintu gerbang, saya sudah sedikit jatuh cinta. Pak Ali menyambut saya, kok saya terngiang, daerahnya kok seperti saya di Cinere gitu ya. Ini kan masuk di pojok gitu ya. Ya, lalu Pak Ali mempersilahkan saya, kok dia tiba-tiba percaya ya sama orang lain di hari Minggu gitu. Pak, izin saya mau melihat-lihat lingkungan sekolah Nurul Aulia boleh? Saya bilang gitu ya. Saya dengan suami saya, oh mangga Bu, silakan. Saya baru kali ini lagi dengar mangga, atuh gitu ya. Sudah lama saya di sana jarang mendengar itu. Mangga Bu, saya ambilkan dulu kuncinya. Oh, boleh Pak. Ini kan di hari Minggu. Boleh Bu, silakan, nggak apa-apa. Mangga. Saya dengan Bu, saya diantar ke ruangan yang paling depan. Saya dibuka pintu. Oh, seperti yang Bu Susi bilang juga tadi, saya jatuh cinta juga ke lingkungan kelasnya. Kecil, mungil, tapi nuansa kekiniannya masih tercium baunya gitu ya. Saya tidak membandingkan, tapi langsung melihat ke masa depan saja ke sini. Terus saya pamit ke Pak Ali, Pak Ali terima kasih, insya Allah nanti saya akan hadir kembali gitu ya, dimana sudah berbahasa-basi dengan Pak Ali yang saya nilai alhamdulillah di Nurul Aulia Pak satpamnya ramah, saya gitu ya. Jadi pelayanannya sudah yang saya inginkan banget gitu dari Jakarta ke sini gitu. Ya Allah, semoga ya saya dapat yang seperti yang di Jakarta, saya bilang gitu ya. Terus ya sudah saya pulang, akhirnya saya singkat cerita di mendapat SMPWA ya dari Bu Siva, ya saya dipanggil untuk ke sini dan bertemu dengan Bu Hajaisi dan Bu Dini juga. Bu Hajaisi dengan senyumnya menerima saya, akhirnya saya tambah semangat. Dari ruang Bu Hajaisi, saya ke ruang Bu Hajadini. Ibu katanya kalau bawa buku, coba dikenalkan sama ibu yang sebelah. Pasti sangat tertarik karena beliau sangat peduli sekali dengan kurikulum saat itu, kata Bu Hajaisi. Alhamdulillahnya dari situ saya semakin semangat. Wah, bisa nggak ya? Saya di Bandung, niat saya langsung muncul. Di situ niat saya muncul. Sebetulnya niat muncul pada saat ada Pak Ali itu, dan dikuatkan setelah bertemu dengan Bu Hajaisi dan Bu Hajadini. Niat tulus itu kemudian muncul kembali seperti yang saya berapa puluh tahun di Cinere gitu ya. Tapi di sini begini, ini sudah sekolah plus ya, sudah keagamaan begitu.
ya Allah, mudah-mudahan saya dapat sekolah agama lagi. Saya ingin menularkan sedikit ilmu yang saya punya di tempat kelahiran saya di Bandung, begitu. Jadi hanya itu niat saya kesini. Mohon maaf, saya tidak memungkiri saya tidak lihat seleri atau apa, tidak, mohon maaf. Karena memang niat saya terbesit cuma itu dan ingin bergabung atau bersama kembali dengan orang tua saya pada ini yang sudah umurnya 75 tahun, gitu. Ya, dan alhamdulillah saya diterima di sini, langsung ikut briefing di kelas yang depan TU kalau nggak salah, ada Bu Didi juga. Langsung saya harus duduk lesehan, saat itu saya masih ingat. Langsung Bu Dini menyuruh saya untuk berkenalan dan saya menyampaikan, mohon maaf, saya agak sedikit batuk, saya bilang, karena masih mengurus pulang balik Cinere, Cimahi Cinere, Padalarang gitu. Oh ya, gak apa-apa. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, jadi memang niat, ya kembali ke niat dalam hati yang tulus itu bisa dijadikan senjata bagi kita untuk lebih eksis atau bisa menjadi eksis dan terus menjadi sebagai guru. Dan kesabaran yang tinggi. Saya dari nol. Saya suka cerita kepada teman-teman partner saya di sini. Bu Anita, siapa lagi? Bu Ayu, Bu Cantrika, dan Bu Salma, ya. Itu saya sudah cerita dan memberi semangat kepada beliau-beliau. Saya tidak ujuk-ujuk seperti ini, bisa bicara di video, bisa menularkan inspirasi banyak orang barangkali, ya, begitu sedikit. Tapi saya dari nol juga, tenang aja, belajar aja, saya bilang. Yang penting menyimak, tulus, dan mau belajar, saya bilang gitu. Dan kesabaran itu, saya melihat, mohon maaf, saya bukannya mau membaguskan Nurul Aulia karena ada Bu Hajat ini, tidak. Nurul Aulia, saya lihat gitu ya, saya jadi flashback ke usia sekolah saya di sana 15 tahun. Di sini kan 13 tahun, 14 tahun ya Pak Deni? Sekarang 18 ya? Oh, sudah 18 ya? Oh ya Allah, subhanallah. Jadi teringat saya waktu 18 tahun usia sekolah di sana. Persis suasananya seperti di sini. Dan saya yakin insya Allah kalau semua solid, yayasan juga terus berusaha dan ingin maju terus, insya Allah seperti sekolah yang di Cinere sana sampai 34 tahun sekarang. Amin. Subhanallah ya. Dan satu lagi mungkin pesan saya buat teman-teman, walaupun era digital, seorang milenials gitu ya, karakter selalu dijunjung tinggi, ya. Walaupun saya belajar dulu dari seorang idealis ya, para eyang-eyang, para mbah-mbah itu, tapi sekarang terasanya bagi saya sekarang gitu. Mungkin sekarang saya bicara yang mendengarkan Bu Sinta, Bu Tita, teman-teman saya semua, Bu Devi, ya, Bu Fitriani, Bu Cantrika dan lain-lain, teman saya di kelas 1, ya nggak apa-apa. Mungkin ini saatnya saya gitu ya. Insya Allah kalau ada ilmu yang masih bisa saya tularkan kepada mereka dan bisa jadi membesarkan nama Nurul Aulia, bahkan saya ingin mencari regenerasi saya gitu. Karena di kelas 1 itu kan fondasi. Saya hanya mengutip Ibu Arini Santoso di sana ya. Saya memilih Bu Guru kelas 1 itu tidak sembarangan, katanya gitu. Tidak semua orang bisa jadi guru kelas 1 karena ada hal-hal yang memang saya lihat ada dalam diri kamu, katanya gitu. Nah, saya ingin di Nurul Aulia ini misalnya, saya ingin sekali menurunkan atau berbagi sharing yang sedikit yang saya miliki ini, pembiasaan, karakter gitu ya. Memang dulu juga saya sulit untuk belajar. Insya Allah mungkin bisa sedikit demi sedikit ditularkan barangkali. Mohon maaf kalau saya terlalu mengajari Pak Dedi, Pak Farid ya. Itulah saya gitu ya. Kadang-kadang waktu itu kaget Bu Hasni, saya pertama kali kesini, saya serasa sudah di rumah seperti sekolahannya di sana. Jadi menyapa teman, saya ingat Bu Ani, Cie, Bu Julia, apa ya? Bu Julia kok ngajak teman-teman panggilan Ye? Mungkin saya serasa di sana padahal saya baru tahun pertama di sini gitu. Ya mungkin itulah regulasi dari sana ke sini. Saya bawa apa adanya di sini gitu ya. Mohon maaf yang teman-teman belum mengenal saya, kaget gitu ya. Kok saya seperti ini gitu.
Jadi Iya, gitu. subhanallah ya teman-teman buat Bu Julia. 20 tahun di Cinere bahasnya dan sekarang di sini tentunya ada hal yang baik yang bisa kita jadi terinspirasi juga ya teman-teman semua karena kita belajar ya Universitas Learning begitu. Jadi intinya kebiasaan ya Pak Dini ya. Pembiasaan. Begitu 20 tahun dibiasakan untuk menaruh buku gitu ya. Jadi akan menerap. Oh iya, satu lagi Bu, kalau untuk pengelolaan kelas Bu Hasmi, saya itu hanya ringan saja. Sebelum pulang sekolah itu, saya berupaya meja saya itu bersih, tidak ada apa-apa. Taplak meja pun tidak ada. Jadi itu. Jadi dulu kan saya 2 guru, 1 meja depan, 1 meja belakang. Jadi saya selalu berupaya meja saya, jadi dicontoh nanti, diteladani oleh anak-anak murid, insya Allah Bu Guru juga mejanya tidak ada apa-apa ya, kosong setiap pulang. Aku juga harus begitu dan bersih gitu. Itu awal untuk pengelolaan kelas itu. Hal-hal yang kecil kecil ya. ya. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri kita Keteladanan betul sekali ya. Keteladanan tadi Pak Dini gitu ya. Karena saya mengalami juga Pak Dini, karena kita satu tim ya di PPDB Bu Julia sangat rapi gitu ya, menyimpan alat-alat tes tuh gitu ya. Jadi setelah selesai Bu Julia, saya juga belajar dari Bu Julia gitu ya, satu-satu diberesin sampai tahun depannya saya nanya lagi tuh masih tertata rapi ya. Karena mungkin keteladanan tadi ya luar biasa. Sama satu lagi mungkin ini yang perlu dicontoh dari Bu Julia itu, pada saat Bu Julia sakit kita nengok rumah ya, dan rumahnya tuh Masya Allah jauh sekali gitu ya, sampai deket ke Ciburi. Iya Ciburu. Daerah Ciburi teman-teman semua ya. Tetapi bertahan gitu ya, dan jarang sekali terlambat. Nah itu mungkin karena kata Bu Julia sudah biasa di Jakarta itu menempuh perjalanan jauh. Luar Kembali biasa ke kebiasaan ya, Mbak. Iya, itu kebiasaan dan dia iya. Sama satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Oh boleh. Mam, ini yang saya tuh pegang mic gitu ya. Saya tuh kadang-kadang baik di sana ya, ataupun di sini. Saya tuh sayang gitu dengan mic ini ya, atau alat-alat elektronik ya Pak Denny. Jadi saat itu saya diajarkan, tolong kalau ngecek mic itu tidak tidak begini, jadi tidak dipukul. Silakan kamu bilang cek sound atau cek 1 2 gitu ya. Kasihan kalau dipukul-pukul nanti rusak mic-nya. Oh, subhanallah ya. Cek sound, cek ya. Ini sama ternyata ilmu CS juga Pak Deni. Sama satu lagi untuk kesopanan itu, kalau bicara kita kan maunya menggebu-gebu begini. Memang kan antusias ya. Tapi katanya kalau di sisi ya kembalilah ke orang tua kembali. Jadi ini disimpan di sini katanya. Betul nggak sih kata? Disimpan di sini, lalu kita begini. Jadi kita masih terlihat santun, bijak. Iya, begitu ya. Ini pelajaran-pelajaran yang ini ya bos. Ya, pelajaran-pelajaran yang menjadi karakter kita Pak Denny, itu tadi karakter. Boleh kita smart ya, smart boleh. Itu karena kalau kita terlalu maksudnya terlalu kalem juga orang tua, iya, itu kan juga gimana gitu ya Bu ya. Smart boleh tapi aturannya. Oke, terima kasih, Ya, Bu Julia. terima kasih. Panggung Pak Denny, panggung. Satu lagi panggung saya lihat. Maaf. Kayaknya bisa jadi buku nanti ya. Nah, ini Pak Dini barangkali bisa jadi ini. Panggung ini kita kan sebagai orang tua kan keberanian itu memang sudah timbul ya tiba-tiba. Kita berdiri di panggung tidak ujuk-ujuk berdiri di panggung seperti ini. Tentunya kan dari anak-anak dahulu ya Pak Denny. Makanya saya dulu waktu kepala sekolahnya Pak Indra mau menjelang Pak Farid, saya mengusulkan tolong dong ada miniatur panggung kecil di kelas. Itu tujuannya mungkin kelas 1 itu kan kurikulum 2013 saya dulu namanya kan Kurnas. Jadi anak-anak tuh mini presentasi kecil. Cuma grup berlima ke depan naik panggung gitu ya. Ada mic 1 sama wireless kecil itu Pak Denny, itu satu kelas cuma untuk satu angkatan saja. Jadi mereka mencoba berlatih pegang mic, naik ke panggung gitu ya. Jadi nanti begitu kelas 3, 4, 5 mereka tidak canggung lagi. Sudah terbiasa dengan kritisan mereka. Baik. Baik Bu Julia, terima kasih sekali banyak sekali ya.